Aduh, mana nih si Bagil? Nggak datang-datang nih. Udah berjam-jam nunggu Bagil nih. Aduh dok, mohon maaf dok. Tadi Bagil buru-buru. Habis sunat. Habis sunat? Ente sunat tadi? Enggak dok, bukan saya yang sunat. Adik saya habis nganterin. Oh alah. Oh kirain ente yang sunat. Betul, duduk dulu. Aduh. Maaf dok, ini nunggu lama dok. Ya nggak apa-apa. Dia habis nganterin adik sunat jadi sono nganterin adik akan sunat baru diburu-buru kesini. Ya udah nggak apa-apa. Tapi dok ngomong-ngomong dok ya, sunat itu sebenarnya pandangan dari segi medis tuh sunat tuh apa sih dok, hitan itu? Iya. Jadi sunat atau hitan dari medis adalah proses pelepasan ujung dari kulit kulup atau kulit kemaluan pada laki-laki. Itu sunat atau hitan pada laki-laki. Itu adalah kalau laki-laki, kalau perempuan nanti beda lagi bahasanya. Itu definisi atau prosesnya. Sebenarnya tapi kalau dari sunat itu dok kan banyak ya. Walaupun dari kalangan bukan non muslim pun mengakui bahwa sunat itu banyak manfaatnya. Iya. Sebenarnya manfaat sendiri dari segi medis itu apa dok? Manfaat sunat atau hitan banyak. Yang pertama adalah mencegah resiko infeksi dari infeksi saluran kencing, termasuk infeksi sifilis. Yang kedua, mencegah resiko terjadinya kanker pada kemaluan laki-laki atau kanker penis, kanker kelamin. Yang kedua. Kanker itu dok? Iya. Ada lagi dua manfaat lain. Iya. Yang ketiga manfaatnya adalah mengurangi angka kejadian kanker rahim atau kanker serviks pada perempuan. Kenapa? Tahu nggak penyebabnya? Kok perempuan ini yang disunat laki-laki bisa bantu perempuan? Pikir yang disunat laki-laki, tapi kok bisa ke serviks perempuan? Bisa kena kankernya perempuan? Itu kenapa dok? Jadi pada perempuan, pada rahim itu resiko kanker pada rahim, pada serviks itu bisa berkurang karena pada saat suaminya dihitan, sudah dihitan, otomatis lebih bersih, otomatis mengurangi bakteri dan virus yang masuk saat berhubungan laki-laki dan suami dan istrinya. Nah, ada penelitiannya juga di luar negeri mengenai sunat ini. Oh, ada penelitiannya juga ini mas? Iya. Oh, berarti ini masuk juga dok ya, dalam syariat juga sunat itu kan disunahin bagi laki-laki. Berarti pandangan syariat benar-benar luas banget dong ya? Sempurna, subhanallah. Ya, subhanallah, masya Allah. Ya, jadi di jurnal itu di Inggris ada namanya jurnal NEJM, New England Journal Medicine. Di situ disebutin bahwa ada orang perempuan mengurangi resiko kurang lebih 50% terjadinya kanker rahim. Sampai 50% terjadinya kanker rahim pada suaminya yang sudah dihitan. Artinya apa? Kalau suaminya belum dihitan, resiko kejadiannya meningkat 50% lebih. Tapi kalau yang sudah dihitan, angka kejadian kanker rahimnya turun sampai 50%. Itu penelitian pertama. Penelitian kedua ada namanya Dr. Xavier. Dokter Xavier. Xavier, dia. Kayak tetangga Bagir tuh dokter Xavier juga namanya dok. Oh sama. Namanya Xavier juga. Asyik. Cuman dia bukan dokter. Apa dia itu? tukang yoyo dia. Wah. Jadi Dr. Xavier ini jelasin bahwa pada laki-laki yang dihitan itu virus yang dikandungnya turun 20%. Ya. Jadi orang yang sudah dihitan itu otomatis lebih bersih. Jadi penelitiannya yang belum dihitan itu meningkat 20% untuk membawa infeksi virus HPV. HPV ini human papilloma virus yang bikin
kanker serviks itu kalau dia pas saat berhubungan suami dan istri. Tapi sebenarnya dok ya, kalau misalnya orang sunat itu katanya sebelum dia disunat itu bener banyak kotoran-kotoran di dalamnya. Iya betul, makanya disuruh sunat. Oh disuruh. Tapi dok, kira-kira tuh yang bagus tuh sunat ketika umur berapa sih dok? Nah, sunat atau hitan ini yang paling bagus di saat bayi seminggu, mulai di atas usia seminggu. Kalau di bawah seminggu, kurang dari seminggu itu bisa, cuma khawatirnya organ-organ tubuhnya belum mateng. Jadi sebaiknya nunggu mateng 1 minggu sekalian barengan saat akikoh. Kalau nggak salah ada hadisnya, akikoh saat 1 minggu, sunat sekalian dibarengin saat 1 minggu, itu udah bisa, udah bagus untuk mulai di sunat. Nah, kalau usia sudah 1 tahun lebih, kalau sudah anaknya bisa jalan aktif, itu kita lebih sulit. Karena apa? Karena kalau sudah bisa jalan baru selesai disunat udah jalan kemana-mana, sembuhnya lebih lama. Atau sekalian dewasa, ada juga dewasa. Jadi saya pernah ada orang yang non muslim yang mengakui manfaat dari hitan ini, subhanallah ya. Ya umur 25 tahun. Umur 25 tahun? Pakai apa tuh sunatnya dok? Ya alat sama juga, cuma prosesnya lebih lama. Karena yang disunat iya lebih besar. Terus manfaat yang lain dari sunat yang ketiga itu bisa mengurangi infeksi saluran kencing pada anak yang berulang. Terus saat dibersihkan otomatis lebih gampang, karena orang yang nggak disunat itu ujungnya mengandung, saat habis pipis otomatis bersihin pipisnya nggak maksimal, ada yang nempel-nempel di ujungnya, makanya saat disunat dia kebuka, otomatis lebih bersih, lebih bersihkannya lebih gampang gitu, lebih mudah. Oh makanya dari non muslim pun mereka mengakui bahwa manfaatnya hitan sendiri dok ya? Iya. Subhanallah pemirsa. Jadi bahwasannya tuh hitan ini benar-benar dianjurkan buat semua, walaupun bukan non muslim pun mengakui manfaat hitan sendiri. Makanya buat anak-anak nih yang belum sunat, apalagi adik-adik kita nih, oh dok tadi adik Bagir pas disunat dok itu nangis sih bukan main, cuman dia setelah disunat mungkin dia gembira karena lebih banyak yang ngasih duit. Itu ngasih berapa duitnya? Oh itu mah rahasia negara itu dok. Tuh pemirsa, jangan lupa ya pemirsa. Jadi buat anak-anak, adik-adik yang belum sunat, jangan takut disunat. Sebenarnya sunat nggak sakit juga kan dok ya? Ya kalau sudah dimasukin obat anti anestesinya, obat bius lokal itu udah nggak terasa saat disunatnya. Tuh pemirsa jangan takut ya, apalagi anak-anak kecil tuh, jangan takut buat disunat, nggak apa-apa udah. Ya manfaatnya banyak dok ya. Manfaatnya banyak. Tapi dok ngomong-ngomong dok ya, masalah sunat ini ada sih langkah-langkah awal gitu ketika disunat. Apa misalnya sebelum disunat kita harus jangan direndam dulu, kan dulu pernah bagian waktu sunat dulu sebelum sunat direndam RPK dulu dok. Oh. Itu benar nggak sih dok, ada manfaatnya? Ya jadi persiapannya kalau sebelum disunat itu anak-anak mentalnya kalau bisa dikuatin dulu kalau yang balita, tapi kalau bayi kan langsung, tapi kalau udah umur balita atau TK atau SD itu dicari mentalnya harus kuat dulu biar tenang. Terus yang kedua disuruh pipis dulu biar nggak tengah-tengah sunat nanti pipis kena dokternya. Baik itu dok ya. Ya makanya pipis dulu, terus kalau bisa udah kondisi sudah sarapan atau sudah makan biar tubuhnya lebih fit. Kalau nggak lemes nanti saat disunat. Udah makan minum cukup, itu bagus saat disunat. Itu lebih bagus ya gitu. Ya. Seperti itu dok. Cuman dok ada berapa orang bertanya dok, katanya hitan juga bisa menuruni resiko demam dok. Itu apa benar dok dari sisi pandang medis? Ya jadi kalau kita lihat anak kecil yang keluhan demam yang saya alami di rumah sakit itu, kalau yang nggak jelas penyebabnya, misalkan kalau penyebabnya jelas seperti sudah kelihatan ada infeksi tenggorokan atau infeksi pernafasan atau infeksi pencernaan. Nah, kalau nggak ada keluhan itu, ini cuma demam aja, nggak ada keluhan lain, biasanya dokter-dokter itu
menyarankan dicek urinnya. Dicek urin, kalau demam yang nggak jelas itu banyak yang setelah dicek urin ada bakteri dalam urin, artinya ada infeksi saluran kencing. Nah, otomatis kalau infeksi saluran kencing, apalagi kalau sudah lebih dari sekali, berkali-kali terkena infeksi saluran kencing, kalau cowok terutama anak cowok disarankan untuk hitan atau sunat biar lebih bersih. Biar lebih bersih. Iya, nggak gampang terkena infeksi saluran kencing lagi. Perempuan juga butuh hitan kan dok ya? Perempuan nanti kita bahas sesi lebih lanjut aja. Pemirsa, jangan kemana-mana nih pemirsa. Jadi nanti di segmen kedua kita akan membahas tentang apakah perempuan wajib dihitan dari segi medis. Ya. Dari segi syariat tuh bisa juga dari segi Sudah jelas syariat disunain ya. Disunain juga buat dihitan. Dari segi medis kita lihat dipandang. Tapi pemirsa, sebelum kita melanjut ke segmen kedua ini, kita jadi Bagir akan bagi-bagi mufrodat buat pemirsa di rumah. Mufrodat yang pertama, catat nih, yang punya pensil, pulpen, semua buku catat. Jadi mufrodat yang pertama itu dokter. Dokter bahasa Arabnya at-tabib. Tabibun, dokter. Yang kedua, rumah sakit. Rumah sakit bahasa Arabnya al-mustashfa. Yang ketiga itu ad-dawaun. Ad-dawaun apa ya? Obat. Obat artinya bahasa Arabnya ad-dawaun. Jadi pemirsa yang di rumah, yang pertama mufrodatnya dokter, tabibun. Yang kedua rumah sakit al-mustashfa. Yang ketiga obat ad-dawaun. Baiklah pemirsa, saksikan terus, jangan kemana-mana. Kita akan habis ini membahas tentang apakah perempuan nih wajib disunat gak sih dari segi medis. Makanya pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sehat Negeriku. Alhamdulillah.